Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial REST API. Di video sebelumnya kita sudah menambahkan login. Kali ini kita akan menambahkan validasi. Untuk mulainya silakan teman-teman buka lagi terminalnya. Kita akan menduplikat project sebelumnya. Kita akan copy min_r project 05. Kemudian kita akan rename-nya menjadi 06 REST API valid. Oke, kita akan masuk ke direktori 06 valid dan kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project sebelumnya. Sebelum kita menambahkan validasi, kita lengkapi dulu controller sebelumnya ya. User controller ini kita akan memperbaiki posisi dari transaction. Ini kita taruh di paling luar dari try catch ya, supaya nanti ketika terjadi error kita tidak terjadi not found ya, kayaknya ini. Kita tambahkan juga di bagian catch-nya untuk rollback-nya ya. Kita ketika ada catch maka ini harus di rollback. Kemudian kita juga akan tambahkan transaction untuk proses update-nya nih. Update. Nah, kita akan tambahkan di sini transaction ya. Oke, kita sudah menambahkan transaction untuk proses update dan juga proses create ya. Dan ketika terjadi exception, kita sudah menambahkan rollback. Ini di commit ketika tidak ada error. Oke, sekarang kita akan menginstal untuk dependensi validasinya. Kita akan gunakan npm i, kita akan install validator. Oke, kita akan clear screen. Ini kita bisa turunkan ke bawah ya. Nah, kita akan membuat folder baru di sini. Kita tambahkan folder untuk validation. Kemudian kita akan tambahkan satu folder untuk sanitize untuk bersih-bersihnya ya. Kita akan tambahkan di sini. Kita akan import validator from validator. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta sanitation. Ini kita akan buat sebuah asynchronous dengan parameternya adalah data. Kita akan tambahkan arrow function. Pertama kita buat sebuah variable object dulu. Ini adalah sebuah objek ya, seperti ini. Kemudian kita akan returnkan dari void, kita akan buat sebuah new promise. Kita akan buat sebuah new promise. Nah, nanti promise ini memiliki resolve dan reject ya. Resolve, reject. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah perulangan dari objek. Kita akan entry. Nah, kita akan tambahkan di sini data. Kemudian datanya kita akan lakukan perulangan. Data kita akan for each. Ini kita ganti dengan elemen. Oke. Kemudian elemen ini kita akan ekstrak dulu ke dalam key dan juga value. Ini kita ambil dari elemen. Kita akan cek jika key sama dengan password. Ini kita akan escape untuk prosesnya ya. Kita akan
buat objek key, kita akan validator dot trim saja. Yang kita kirim adalah value-nya. Oke, kalau misalkan selainnya kita akan lakukan objek key. Nah, di sini kita akan tambahkan validator. Kita akan escape, kemudian validator dot trim value-nya. Oke, ini ya. Jadi ketika nanti terjadi ada spasi, kita akan hilangkan, ataupun karakter HTML kita akan escape ya. Kita lakukan escape. Nah, kita akan resolve di sini dari hasil objek for each-nya. Kita akan resolve. Nah, kita akan kembalikan objeknya. Oke, ini untuk sanitize. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta lagi untuk is exist. Exist, kita akan ambil dari variabelnya apa, kemudian kita akan cek ya, jika tipe of variabelnya adalah sama dengan undefinite, maka kita akan returnkan false ya. Nah, kalau misalkan dia bukan undefinite, kita akan returnkan true. Ini untuk exist ya. Jadi kalau variabelnya ini ketemu bukan undefinite tipenya, maka kita akan returnkan true. Kemudian kita akan export sanitize-nya dan juga is exist-nya. Nah, kita akan buat lagi di sini file untuk validasinya. Kita buat satu file data validation.js. Nah, data validation.js kita akan gunakan yang tadi sudah kita buat ya. Kita akan import dulu validatornya. Oke. Kemudian di sini kita akan buat sebuah konstanta data valid. Nah, data valid ini kita akan buat sebuah asinkronus. Kita akan ambil dari validnya dan datanya. Ini sebuah arrow function. Pertama kita akan buat sebuah variabel untuk pesan. Ini adalah sebuah array. Kemudian kita akan buat sebuah data dummy. Kita kasih dulu. Kemudian kita akan buat sebuah data. Data ini kita akan await dari sanitize dan kita akan tambahkan datanya ke sini. Oke. Ini sanitize.js. Ini harus ada ekstensinya ya. Oke, ini datanya kita bisa dapat dari sanitize ini. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk message. Message ini kita akan await dari sebuah new promise. Nah, new promise. Nah, promise ini kita akan tambahkan resolve dan rejectnya ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah perulangan dari data. Kita akan buat objek, kemudian kita akan entry data, kemudian kita akan melakukan for each. Sini kita akan buat sebuah asinkronus elemen. Kita ganti dengan item ya. Item. Nah,
Kemudian kita akan buat sebuah konstanta untuk key dan value. Kita akan ambil dari item. Oke. Kemudian kita akan cek jika is exist. Nah, is exist yang tadi kita buat ya. Kita exist namanya valid yang dari kiriman nanti untuk key-nya. Kemudian ini kita ambil key-nya. Nah, baru kita akan lakukan proses selanjutnya. Kita akan cek konstanta validate. Kita akan cek kevalidannya. Ini kita akan cari menggunakan key yang akan kita split. Nanti kita split dengan koma ya pemisahnya. Kemudian dd ini variabel sementara. Kita akan await dari new promise shop reject. Nah, di sini kita akan buat sebuah message. Ini variabel sementara juga. Nah, kita akan cek ya validate-nya. Kita akan for each. Kita akan for each kita tambahkan di sini sebuah v. Validate-nya kita for each. Yang kita valid adalah v. Sini kita gunakan switch untuk v. Nah, switch ini kita akan cek ya. Cache pertama required. Nah, required ini kita akan ceknya jika is exist. Nah, yang kita cek adalah data dengan key. Nah, kemudian kita operasi AND validator. Kita gunakan validator ya untuk memvalidasi. Kita gunakan validator .is empty. Kalau misalkan kosong, yang kosong apa? Data dengan key tertentu. Nah, kalau misalkan dia disyaratkan harus diisi kemudian kosong, kita kasih message. Kita akan push. Nah, yang kita kasih adalah key. Kita akan tambahkan dengan message-nya is required. Misalkan ini kasih spasi ya. Ini message-nya wajib diisi. Kemudian kita akan tambahkan break ya. Tambahkan breaknya. Kemudian kita akan buat cache untuk email. Jadi teman-teman kalau misalkan ada tambahan tinggal tambahkan isinya ya. Email is email. Nah, kita akan cek jika is exist. Yang kita cek adalah data ya. Data dengan key tertentu. Nah, kemudian dia juga harus tidak valid validator is email. Nah, dia is email data key, maka kita akan kasih key is invalid email. Kita kasih break juga. Kemudian kita kasih cache untuk is strong password. Ini kalau misalkan cache-nya strong password, kita akan cek lagi. Jika
exist. Nah, kemudian tidak strong password. Ini kasih tanda seru, validator, strong password data key. Maka kita akan kasih sebuah message yang memberikan informasi bahwa harus ada karakter khusus. Nah, ini simbol. Kita break kalau misalkan sudah ya. Kita bisa tambahkan di sini untuk default. Defaultnya kita akan break aja. Save ya. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau menambahkan syarat-syarat yang lain, teman-teman bisa cek dari sini ya. Di sini ada banyak nih. Is that, is apa, is email, float. Tergantung kebutuhannya. Ini kita contohkan hanya email dan strong password. Nah, kemudian kita akan resolve ya di sini. Resolve, kita akan kirimkan message-nya. Kemudian di sini juga kita akan push ya. Kita di sini akan pesan. Kita akan push. Kita tambahkan DD seperti ini ya. Supaya nanti pesannya jadi nyambung. Ini kita kasih resolve pesan. Kemudian di sini kita akan return kan 2 ya, message, kemudian data. Oke, ini untuk validasi. Kemudian di sini kita bisa ekspor untuk data valid. Oke, ini ya untuk validasi kita tambahkan. Ini kita buat dynamic supaya data-datanya kita bisa tambahkan di dalam sini. Syarat-syaratnya ya. Kita kembali lagi ke user controller. Nah, di dalam user controller kita bisa definisikan di sini ya. Sini saya mau definisikan di luar di sini ya. Kita akan buat sebuah konstanta misalkan valid. Nah, isinya adalah sebuah objek. Objeknya nanti harus sama dengan yang dikirimkan ya, nim misalkan. Nimnya saya akan buat dia tadi ya, required harus diisi dan tidak perlu hilangkan apa-apanya ya. Kemudian email ini juga required harus diisi dan kita akan cek di sini is email. Dia harus email. Ini boleh dengan spasi ataupun digabungkan nggak apa-apa ya. Kemudian di sini password ini harus diisi dan ini strong password is strong. Ini harus sama ya dengan yang tadi di sini. Kita tadi membuat is strong password. Maka di sini juga kita is strong password. Nah, seperti ini. Kita bisa save. Ini required juga harus sama ya dengan yang di sini. Nah, require ini kalau misalkan beda nanti dia tidak terbaca. Ini harus sama. Oke, kemudian kita tinggal menggunakannya. Di sini misalkan sebelum kita proses ini consnya sudah ya. Nah, di dalamnya sini misalkan saya akan merubah yang tadinya kita menggunakan body, kita akan hilangkan. Bracketnya tetap, tapi yang tadinya kita body ini bisa kita kasih remark ya. Kita buat di sini sebuah cons usernya kita akan ganti dengan white. Di sini berarti data valid. Kita akan ambil. Kemudian kita akan valid request dan body.
Nih data validnya kita ambil dari data valid dari validation. Nah, ketika ini kita buat validasinya, di sini bukan seperti ini lagi ya. Kita akan cek di sini datanya. Kalau misalkan tidak valid, kita akan cek bukan di sini tapi di atas. Ini kita tambahkan. Jika bukan objek key tapi kita gunakan user ya. Jika user user ini memiliki message ya, tadi berupa array message length. Nah, array itu memiliki length. Kalau misalkan lengthnya lebih dari 1, berarti ini ada error. Nah, kalau ada error, kita bisa tambahkan di sini user message-nya register valid. Ini kalau misalkan kita ketemu ada message terisi ya array message-nya, kita akan kirimkan message-nya dan registernya kita gagalkan. Oke, kemudian kita akan melakukan pencarian. Tadinya kita user email. Nah, ini kita harus ganti dengan user data email karena di validasi kita di sini kita akan mengirimkan data ya, returnnya ini. Nah, data ini sesuai dengan yang dari sini, dt sini. Nih, jadi kita bersihkan dulu baru kita gunakan. Nah, ini bisa kita teruskan. Nah, user, nah di sini juga sama ya. Yang di destroy user data email. Ini kita bisa lihat nih user data email. Nah, ini juga jadinya user data. Nah, yang kita ambil ya. Oke. Ini export user. Oke, ini user sudah ya, message-nya juga sudah. Sekarang kita akan mencobanya. Ini validate, kita bisa menggunakan npm run dev. Enggak, tidak error ya. Oke, ini sudah jalan ya. Kita bisa buka Thunder client-nya. Sebelumnya kita sudah memiliki ini ya. Nah, kita coba emailnya tidak valid seperti ini. Kemudian pojok kodenya kita kosongkan, kan wajib diisi ya. Seperti ini. Kemudian passwordnya kita gunakan tidak strong seperti ini ya. Kita coba kirimkan. Nah, lihat di sini name harus diisi. Kemudian email is invalid email, ini bukan email. Kemudian password juga ini harus 8 karakter uppercase. Kalau misalkan password diperbaiki, password misalkan seperti ini, kita send, nah dia hilang ya. Misalkan ini emailnya kita perbaiki ya, kita gunakan add, kemudian kita send. Nah, name wajib diisi. Kalau name-nya kita isi pojok kode, misalkan ya, kita kirimkan. Nah, email already activated. Misalkan ini kita ubah dengan apa misalkan ya, karena ini sesuai dengan yang validasi kemarin ya. Ini misalkan saya akan coba email yang salah misalkan ya. Nah, sekarang kita jalankan dengan data. Nah, ini sudah tercreate ya, successful. Kalau misalkan kita lihat lagi di database-nya, ini user, kita buka. Nah, di sini sudah tersimpan ya. Penyimpanan data yang valid sudah berhasil. Di video selanjutnya kita akan menambahkan untuk proses pengiriman email. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.